Menurut Parson tahun 1983, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri, kita selalu menjalin hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Kita melakukan hubungan interpersonal ketika mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Selanjutnya, faktor internal Barong dan Birney tahun 2008. Dari dalam diri kita meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi, need for affiliation, dan pengaruh perasaan. Interaksi antara satu orang yang lain bisa terjadi di mana saja, misalnya di rumah, sekolah, kantor pos, kantin, supermarket, lapangan, di olah. Namun, kebutuhan untuk saling berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita berbeda satu sama lain. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah kedekatan, proximity, dan daya tarik visit. Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Pepatah Jawa ini memberikan arti bahwa ketika kita sering bertemu dengan orang di sekitar kita, maka kita akan terbiasa melihat orang tersebut dan memungkinkan kita untuk menjadi lebih dekat, serta kemudian saling jatuh cinta. Baron Burnett tahun 2008 menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara dua orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor dan di kelas, menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk sering bertemu. Selanjutnya, pertemuan tersebut akan menghasilkan penilaian positif satu sama lain, sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. Penelitian ini pertama kali dilakukan oleh Zajon tahun 1968. Faktor lainnya daya tarik interpersonal. Kesamaan similarity. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, minat, nilai, latar belakang, dan kepribadiannya. B. Pendekatan proximity. Pada penelitian mengenai ketertarikan, orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. C. Keakraban familiarity. Semakin seringnya kita berhadapan dengan seseorang akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. D. Kemampuan ability. Menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi yang positif terhadap diri kita, maka kita cenderung bersamanya dan menyukainya. Tekanan emosional stres. Bila individu berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain. Dan hal ini lama-kelamaan akan menimbulkan rasa suka kepada orang yang menemaninya tersebut. Semakin besar rasa takut, maka semakin besar pula keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain. Prinsip dasar daya tarik interpersonal. Kita cenderung menyukai orang yang memberi kita penghargaan dan membantu memenuhi kebutuhan kita. Teori belajar dan teori insentif menjelaskan bagaimana penghargaan memengaruhi rasa suka. 1. Penguatan. Kita menyukai orang yang memberi kita penghargaan positif, seperti persetujuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa kita cenderung menyukai orang yang menilai kita secara positif. 2. Pertukaran sosial. Rasa suka kita pada orang lain dipengaruhi oleh penilaian kita terhadap kerugian dan keuntungan yang mereka berikan. Kita menyukai orang yang memberikan keuntungan lebih besar daripada kerugian. 3. Asosiasi. Kita cenderung menyukai orang yang dikaitkan dengan pengalaman positif dan tidak menyukai orang yang dikaitkan dengan pengalaman negatif. Penelitian menunjukkan bahwa musik yang disukai dapat meningkatkan penilaian terhadap orang yang dikaitkan dengannya. Selanjutnya, cinta. Dalam teorinya,
Steinberg mengemukakan bahwa cinta memiliki 3 dimensi, yaitu hasrat, passion, keintiman intimasi, dan komitmen atau keputusan komitmen decision. 2. Dan saya hanya akan menjelaskan tentang hasrat saja. Hasrat, dimensi ini menekankan pada intensnya, perasaan serta perasaan, keterbangkitan yang muncul, daya tarik fisik, dan daya tarik seksual pada jenis kita ini. Seseorang mengalami ketertarikan fisik secara entah selalu memikirkan orang yang dicintainya sepanjang waktu, melakukan kontak mata secara intens saat bertemu, mengalami perasaan indah seperti melambung ke awan, mengagumi dan terpesona dengan pasangan, detak jantung meningkat, mengalami perasaan sejahtera, ingin selalu bersama pasangan yang dicintai, memiliki energi yang besar untuk melakukan sesuatu demi pasangan mereka, merasakan adanya kesamaan dalam banyak hal, serta tentu saja merasa sangat berbahagia. Selanjutnya, pernikahan. Pernikahan adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan dengan mengadakan pesta pernikahan, berarti secara sosial diakui bahwa saat itu, pasangan telah resmi menjadi suami istri. Duval Miller tahun 1985 menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial, yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan. Next, perselingkuhan. Vaughan tahun 2003 menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya. Data yang diperoleh Hawari tahun 2002 menyebutkan bahwa perselingkuhan yang terjadi di Jakarta 90% dilakukan oleh suami dan 10% dilakukan oleh istri. La juga mengemukakan bahwa suami mulai berselingkuh ketika usianya diperkirakan 40 tahun. Penelitian mengenai perselingkuhan telah menjadi perhatian oleh bidang studi psikologi sosial pada tahun 2007. Penelitian tersebut dilakukan bersama mahasiswa dan dosen pembimbing. Salah satu hasil penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Devi tahun 2007, menunjukkan bahwa perselingkuhan yang merupakan suatu hal yang menyakitkan bagi istri, terjadi karena faktor yang ada dalam diri subjek, dilakukan oleh suami perselingkuhan tersebut. Kemudian, perceraian. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan secara resmi antara suami dan istri yang telah tercatat, baik melalui pengadilan maupun lembaga keagamaan. Berikut pengertian perceraian secara jelas. Pengertian menurut hukum. 1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian adalah pemutusan perkawinan yang telah tercatat pasal 38-40. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kuh Perdata. Perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena putusnya ikatan perkawinan pasal 176. 3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Perceraian adalah pemutusan perkawinan yang dilakukan melalui pengadilan atau lembaga keagamaan. Selanjutnya, bagaimana hubungan berakhir? 1. Dalam suatu hubungan kemungkinan munculnya konflik tidak terelakkan, baik dalam hubungan persahabatan, pertemanan, perkawinan, atau hubungan orang tua dan anak. Biasanya konflik terkait dengan adanya ketidaksetaraan dalam hubungan. Salah satu pihak merasa paling banyak berkorban, paling sering mengalah atau menderita dalam menjalani hubungan yang ada. 2. Faktor budaya juga mempengaruhi hubungan. Sebagaimana Triandis tahun 1994, serta Dian tahun 1993, yang menyatakan bahwa untuk mengetahui berakhirnya hubungan, dalam hal ini adalah perceraian, sangat membantu jika mengetahui nilainya.